jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah, orang semangat kita selalu. Marilah kita menundukkan kepala dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita buka ibadah kita dengan buku Daniel nomor 38 dan 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang mencari upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka akan memperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan kehormatan kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, dan kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Jangan ada mengganggu hal lain di hadapanmu. Hukum Tuhan kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau diikuti. Hukum Tuhan ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut menunggu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan ke-8, jangan mencuri. Hukum Tuhan ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum Tuhan ke-10, jangan mengingini rumah sesama. Jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau sepedanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana penentuan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada 7.000 orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah Tuhan. Marilah kita semua kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang berhina dan kesalahan kami. Di dalam nama kesayangan-Mu, kasihanilah kami, orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan,
keteduhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang hadir, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemudian dialah dalam perjalanan ini. Marilah kita meminum firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis di Lukas 12, dimulai dengan ayat 35 sampai ayat 40. Kita baca secara responsif. Hendaklah pinggang tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Berbahagialah orang-orang yang dirahmati Tuhan, berjaga-jaga ketika Dia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Dia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka untuk aman, dan Dia akan datang melayani mereka. Tetapi ketahui hari ini, jika Tuhan rumah tahu beberapa pencuri akan datang, Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Salam buat kita. Watalah minggu hari pertama, minggu tanggal 29 November 2020. Kami akan membacakan beberapa poin dari Watalah kita. Pertama, perayaan. Rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama akan menerima pernikahan nikah saudara Henki Rafael Smoking, putra dari Bapak Ahmad Smoking, Morina Abdul Tauru, jemaat KBP Resort Iman Generasi Singamangaraja, Win Bethlehem, dengan saudari Renitawani Putu, putri dari Bapak Sito Putu, Akbaruli Putu Smoking, jemaat KBP Pangkalan London, Resort Teguh Arum Distrik 23 di Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 10.30 bertempat di
Sehubungan dengan kalender gerejawi memasuki minggu-minggu Advent dan Natal, maka diberitahukan kepada seluruh orang tua dan pelajar seni tahun ajaran 2020-2021 bahwa dimulai hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, belajar seni tahun ajaran 2020-2021 akan dimulai. 04 anak kelas. Pada hari Minggu tanggal 12 November 2020, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di keluarga GBC Simalami, Gunung Sikoran, dari Kanaan. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak tersebut menjadi anak yang baik dengan keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Pelayanan kasih atau diakoni 01 Jemaat Meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 telah meninggal dunia atas dua Yesus tutup usia 62 tahun. Meninggalkan gereja produksi lain beserta anak dari diri. Hari ini Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 10 WIB akan dilaksanakan pada minggu bertempat di rumah duka Nusantara. Kita berdoa semoga keluarga cepat bersih. Lain-lain 01 persembahan bersyukur. Hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persekutuan. Penyampaian persembahan persekutuan ini akan kita sampaikan ke depan secara spontanitas sesuai dengan doa kita. Mari kita mempersiapkannya di dalam doa dan doa Tuhan yang berkati. 02 rapat Parado penyusunan konsep program dan anggaran tahun 2021. Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 bertempat di GSP Lantai 2 akan dilaksanakan rapat paralel, yaitu penyusunan konsep program dan anggaran tahun 2021 yang akan dibawa pada ini. Dimohon kepada seluruh orang baru supaya mengikuti rapat ini masuk pukul 16.00 WIB. 03 rapat kuliah penetapan program anggaran 20 tahun 2021. Minggu tanggal 6 Desember 2020 setelah pada pukul 11 WIB gereja kita akan melaksanakan kuliah, yaitu penetapan program dan anggaran tahun 2021 bertempat di GSP Lantai 2
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan kabulkan persembahan Tuhan ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkah dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih seluruh kami ucapkan kehadiran-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan,